Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan. Terutamanya adalah Allah masih berikan kita keistiqomahan di atas nikmat iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan, sehingga semua ini mengantarkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali kita melanjutkan dari pembahasan tentang ilmu waris. Tetapi alhamdulillah kita sudah melewati beberapa dari pembahasan bab-bab ilmu waris, yang itu semua insyaallah menjadi pondasi dasar untuk kita bisa menghitung bagaimana bagaimana kita bisa membagi waris. Maka dalam kesempatan hari ini, pagi hari ini, insyaallah kita akan meresum atau menyampaikan rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari di awal kita belajar. Yang pertama, bahwasanya ilmu waris adalah salah satu dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan melalui Al-Qur'an. Pembahasannya langsung Allah Subhanahu wa taala lakukan secara sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan pembahasan tentang ilmu waris kepada nabinya. Berbeda dengan syariat-syariat ilmu yang lain, maka penjelasannya secara terperinci ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya pembahasan ilmu waris secara khusus ada di dalam 3 ayat dalam surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-11, yang ke-12 dan ayat 176. Maka siapa yang ingin mengetahui secara terperinci tentang siapa saja ahli waris dan bagian-bagiannya bisa melihat dan merujuk kepada ayat tersebut, ayat 11, 12 dan ayat terakhir 176 dari surat An-Nisa. Kemudian kita masuk tentang rukun waris, ada 3, yaitu adanya yang memberikan waris, kemudian ada yang menerima waris, dan yang ketiga ada harta yang diwariskan. Ya, 3 ini membentuk jadi unsur untuk bisa seseorang memberikan atau membagikan waris. Salah satunya hilang, maka tidak bisa terlaksana pembagian waris. Ada orang meninggal tapi nggak punya harta, maka tidak bisa dibagikan waris. Ada orang meninggal tapi tidak punya orang yang diberikan kepadanya waris. Kalau di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, ada yang namanya Baitul Mal. Seseorang yang tidak memiliki ahli waris, maka hartanya akan disimpan dalam Baitul Mal dan dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Kemudian berlanjut kepada syarat dari membagi waris. Ini merupakan lanjutan dari rukun waris. Syarat untuk bisa membagi waris yang pertama, tahakkuk mautil muwarrith, sudah terjadinya atau sudah meninggalnya yang memberikan waris. Jadi ketika seseorang yang memberikan waris belum meninggal, maka belum dikatakan pembagian waris. Yang kedua, tahakkuk hayatil waris,
masih hidupnya penerima waris. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bimuqtadal irth, dia mengetahui bagaimana ya dari membagi waris, memahami tentang ilmu waris. Jadi ini syarat yang sangat urgent, sangat penting untuk bisa seseorang membagi waris. Yang pertama, dia mengetahui orang yang membaginya, orang yang memberikan dia waris sudah meninggal. Kemarin kita sudah bahas, sudah meninggal ini artinya memang dia ketahui secara langsung atau adanya kabar dari orang-orang yang bisa dipercaya, atau ada juga karena dihukumi oleh hakim bahwasanya dia sebagai orang yang sudah meninggal. Ini dalam kasus al-mafqud, orang yang dinyatakan hilang. Jadi rukun waris, kemudian syarat waris, kemudian sebab waris. Seseorang tidak bisa menerima waris kecuali ada sebab pada dirinya. Yang pertama, sebab untuk bisa mendapatkan waris karena adanya pernikahan. Jadi suami istri mereka bisa saling mendapatkan waris selama tali pernikahan ini tidak terputus di antara mereka, yaitu dengan adanya perceraian. Jadi ini yang mungkin belum diketahui banyak, bahwasanya hak untuk bisa mendapatkan waris itu ada di antara suami istri. Kebanyakan mungkin yang menganggap mendapatkan waris adalah istri dari suami, padahal suami pun juga ada bagian waris dari istrinya yang meninggal. Jadi sebab pertama seorang bisa mendapatkan waris karena adanya pernikahan. Yang kedua, seseorang bisa mendapatkan waris karena sebab nasab, al-qarabah, kerabat. Nah ini yang banyak Pak ya. Jadi kemarin kita bahas dalam sebab nasab ini, kita untuk mudahnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usul, pokok nasab. Yang masuk di sini adalah orang tua kita, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas. Hanya saja kakek ini harus dari jalur bapak saja. Adapun dari nenek tidak termasuk penerima waris. Jadi yang dimaksud dengan pokok nasab yaitu bapak, ibu, kemudian kakek dari jalur bapak dan nenek. Kalau nenek dua-duanya. Jadi laki-laki semua. Kalau ada di antara kakek itu perempuan, maka setelahnya itu tidak termasuk penerima waris. Jadi kakek dari pihak ibu, maka tidak termasuk ahli waris. Kakek, ibunya kakek lagi, maka kakek setelah kakek di atasnya tidak termasuk ahli waris. Jadi kalau ada di antaranya, di antara kakek itu ada seorang wanita, maka tidak termasuk ahli waris. Karena kemarin kaidahnya siapa kerabat yang tersambung kepada mayit melalui wanita, maka dia tidak termasuk ahli waris. Jadi yang pertama adalah al-usul, yaitu pokok nasab. Yang kedua turun yang disebut dengan furu'. Furu' itu artinya keturunan daripada nasab. Masuk di sini adalah anak kita, ya, anak baik laki-laki, perempuan, dan cucu ke bawah. Dan kembali lagi cucu di sini harus dari jalur laki-laki, dari jalur anak laki-laki. Adapun cucu dari jalur anak perempuan tidak masuk sebagai penerima waris. Ya, jadi cucu kita yang bisa menerima waris adalah dari jalur laki-laki saja. Jadi terus ke bawah, cucu, kemudian anak laki-laki dari cucu laki-laki, anak laki-laki lagi dari cucunya cucu, terus ke bawah selama masih ada dan hidup, tapi dengan syarat yang di atasnya sudah meninggal.
Kemudian baru kita ke samping yang disebut dengan al-hawashi, yaitu sisi nasab. Yang masuk di sini adalah saudara dengan anak-anaknya, baik saudara perempuan maupun saudara laki-laki, dengan tiga pembagian bahwasanya semua saudara itu masuk, baik saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Dan anaknya hanya dari yang laki-laki saja, saudara kandung, saudara seayah. Anaknya bisa termasuk penerima waris, berarti keponakan kita, ya. Keponakan termasuk penerima waris. Tapi hanya dari jalur saudara laki-laki. Adapun saudara perempuan, saudari perempuan, anaknya tidak termasuk penerima waris. Kemudian paman, yaitu saudaranya ayah saja. Adapun paman dari jalur ibu tidak termasuk ahli waris, penerima waris. Dan anak mereka, paman dari anak laki-laki dari paman kandung, dan anak laki-laki dari paman seayah. Berarti sepupu termasuk daripada ahli waris, penerima waris. Oleh karenanya dapat kita simpulkan di sini bahwasanya penerima waris itu pasti mahram kita. Ya. Hanya saja tidak setiap mahram adalah penerima waris. Kemudian ya tadi udah ada usul, pokok nasab, kemudian furu, ya keturunan nasab, dan al-hawashi itu ada di samping. Kita sebut dengan sisi nasab. Masuk di sini adalah saudara dan paman. Kemudian sebab ketiga seseorang bisa mendapatkan waris karena al-wala. Al-wala itu karena memerdekakan seorang budak. Ya, di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, ketika masih ada budak, maka Islam sangat memberikan perhatian terhadap budak. Diantaranya adalah dibebaskan. Maka banyak diantara kafarah, ya, dalam beberapa penebus dosa itu diantaranya dengan membebaskan budak. Seperti misalnya seseorang yang melakukan hubungan badan ketika puasa, maka diantara kafarahnya adalah memerdekakan budak. Kemudian seseorang yang membunuh karena al-khata', karena tidak sengaja, juga diantara kafarahnya adalah membebaskan budak. Maka siapa yang membebaskan budak, ketika budak ini nanti meninggal, dia menjadi orang merdeka, bisa jadi karena dia kemudian bekerja dan dia menjadi, Allah berikan punya kekayaan harta, tetapi ketika meninggalnya dia tidak punya asobah. Ya, saya ulang, mungkin saya pernah bilang, jadi yang membebaskan budak bisa menerima waris jika tidak ada ahli waris. Tapi yang dimaksud adalah jika tidak ada asobah. Jadi karena perempuan itu sudah kita pernah bahas, perempuan itu tidak mengambil keseluruhan harta, asobah. Jadi misalnya budak yang tadi sudah merdeka, dia memiliki ahli waris hanya dari kalangan perempuan, anak perempuan misalnya, kemudian ibu, maka ini tidak menghabiskan seluruh harta, akan tersisa di sini, maka sisanya bisa menjadi milik orang yang memerdekakan budak. Innamal wala'u liman a'taq. Nabi SAW mengatakan bahwasanya hak wala itu bagi orang yang memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak, selain ya ada di sana anjuran di dalam Islam dan disiapkan adanya pahala bagi orang yang memerdekakan budak, juga Allah berikan dia keutamaan yang lain, dia bisa menjadi
orang yang menerima waris dari budak yang sudah dia merdekakan. Kemudian masuk kepada mawani, penghalang dari mendapatkan waris. Seseorang ada padanya sebab mendapatkan waris, bisa karena pernikahan, bisa karena nasab, kerabat, ya, keturunan. Tapi dia melakukan salah satu penghalang dari menerima waris, maka dia akan terhalang. Ya. Apa saja penghalang dari mendapatkan waris? Ada 3. Yang pertama, membunuh. Ya, yang dimaksud membunuh di sini adalah membunuh pemberi warisnya. Anak membunuh ayahnya, istri membunuh suaminya. Maka perlakuan seperti ini dengan sebab dia membunuh, dia terhalang dari mendapatkan waris. Ya, la yarithul qatilu minal miras syai'. Nabi mengatakan seorang yang membunuh tidak menerima waris sedikit pun. Ya. Jadi seseorang yang membunuh, dia akan terhalang dari mendapatkan waris meskipun dia orang yang paling dekat kepada mayit, yaitu anaknya misalnya, atau bapaknya, dan lain sebagainya. Dan kemarin juga sudah kita sebutkan perselisihan para ulama dalam menentukan jenis pembunuhan yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan waris, karena para ulama menyebut pembunuhan ini ada 3 macam. Ada membunuh secara sengaja, qatlul amd, ada membunuh mirip dengan sengaja, ada membunuh karena kesalahan. Jadi ada al-amdu, kemudian syibhul amdi, kemudian ada al-khata'. Membunuh dengan sengaja kita bisa ketahui dari 2 hal minimalnya, yaitu dari tujuan dia. Yang kedua dari alat yang dia gunakan. Kalau alat yang dia gunakan umumnya memang membunuh, maka kita katakan itu membunuh secara sengaja. Dia membunuh dengan pisau, dengan tembakan, maka tidak mungkin kita katakan dia membunuh tidak sengaja. Saya nggak sengaja, tapi pakai pisau, pakai pistol. Kemudian ada jenis kedua, membunuh mirip dengan sengaja. Itu dari niatnya memang dia ingin menyakiti, tapi dari alat yang dia gunakan itu tidak membunuh. Misalnya pakai tongkat, dia pukul orang, taunya meninggal. Maka ini disebut kata para ulama dengan syibhul amdi, mirip dengan sengaja. Miripnya dari apa? Dari tujuannya dia memang ingin menyakiti. Kemudian ada jenis yang ketiga dari membunuh, yaitu membunuh dengan karena kesengajaan, al-khata', ya, kesalahan. Ini memang dari tujuan juga dia tidak ada membunuh. Kemudian dari alat bisa jadi memang bukan alat yang membunuh, atau juga bisa jadi memang alat yang bisa membunuh. Seperti misalnya orang yang berburu, dia tidak sengaja panahnya atau tembakannya mengenai pemberi warisnya, maka ini tidak dikatakan membunuh secara sengaja. Atau misalnya dia lagi naik kendaraan lewat bapaknya, kecepatan tinggi, bapaknya lewat, nah ini juga tidak termasuk dari membunuh secara sengaja. Nah, para ulama menentukan mana dari 3 jenis membunuh ini yang menghalangi dari menerima waris. Tetapi yang banyak disepakati para ulama adalah apabila membunuhnya ini karena ada unsur al-udwan, permusuhan, maka inilah yang menghalangi seorang dari mendapatkan waris, baik dia sengaja membunuh ataupun tidak. Artinya dia memakai sebab, misalnya dia kasih racun, ini kan tidak secara langsung, atau dia gali lubang yang biasa dilewati oleh pemberi warisnya, kemudian jatuh. Nah, ini termasuk daripada cara-cara yang bisa dilakukan untuk membunuh. Maka apabila membunuhnya akan ada unsur permusuhan, al-udwan, inilah yang menghalangi seseorang dari mendapatkan waris. Kemudian yang kedua penghalang dari mendapatkan waris adalah posisi dia, status dirinya sebagai budak. Jadi seorang budak
dia tidak bisa menerima waris. Sebabnya adalah karena seorang budak dirinya adalah milik tuannya. Jadi dia posisinya seperti harta bagi tuannya, sehingga apa yang dimiliki oleh seorang budak adalah menjadi milik tuannya. Sehingga apabila kita memberikan harta waris kepada seorang budak, artinya kita memberikan harta kepada tuannya. Jadi seorang budak oleh karenanya tidak bisa menerima waris. Kemudian yang ketiga dari penghalang waris adalah ikhtilafuddin, adanya perbedaan agama antara pemberi waris dengan penerima waris. Apabila mereka berbeda agama, maka tidak bisa saling mendapatkan waris, menerima waris. Jadi seorang istri dengan seorang suami, kita katakan ada di antara mereka sebab untuk mendapatkan waris, tapi mereka berbeda agama, maka tidak bisa memberi waris. Apakah boleh menikah beda agama? Diperbolehkan jika yang menikahi adalah laki-laki muslim. Jika yang menikah adalah laki-laki muslim dan dia menikahi wanita ahlul kitab saja. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat yang keempat. Ya, jadi dibolehkan bagi seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab, tapi dengan syarat adalah al-muhsanat, wanita yang menjaga dirinya. Maka ini yang dibolehkan dari kalangan ahlul kitab. Tapi syaratnya mungkin sudah susah mungkin Pak ya. Wanita sudah kafir di luar Islam yang masih menjaga kesucian dirinya. Nah, mereka boleh diperbolehkan dalam syariat untuk menikah, tapi ketika mereka meninggal tidak bisa saling memberikan waris. Kenapa? Karena adanya perbedaan agama. Begitu juga orang tua, bapak dengan anaknya. Anak bisa menerima waris karena sebab keturunan, nasab. Tapi kalau mereka berbeda agama, tidak bisa mereka saling menerima waris. Nah, ini 3 penghalang orang bisa mendapatkan waris. Yang pertama karena sebab membunuh, yang kedua karena status dirinya sebagai budak, yang ketiga karena adanya perbedaan agama. Kita masuk kemudian kepada pembagian ahli waris. Ahli waris secara keseluruhan ada 25 orang, di mana dipecah dari kalangan laki-laki ada 15, dari kalangan perempuan ada 10, sehingga total semuanya ada 25 orang. Kemudian juga ahli waris terbagi menjadi 2. Ada ashabul furud, ada ashabut ta'sib. Ashabul furud yaitu mereka ahli waris yang sudah Allah tentukan berapa bagian yang mereka terima. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 Allah menyebutkan bagian yang diterima oleh ahli waris. Inilah yang disebut dengan ashabul furud. Mereka ada 12 orang, 4 dari laki-laki dan 8 dari kalangan wanita. Inilah yang fokus kita untuk kita pelajari. Sebab kalau ashabut ta'sib, asabah mereka yang menerima waris dengan tidak ditetapkan berapa bagiannya, karena mereka sifatnya mengambil sisa. Maka kita masuk kepada ini di hadapan kita, ini rangkuman tentang ahli waris dari ashabul furud. Ashabul furud tadi apa? Mereka yang menerima waris dengan sudah ditetapkan bagiannya. Ada 12, 4 dari laki-laki, 8 dari wanita. Laki-laki 4 yaitu ayah, kakek, suami, dan saudara seibu. Kemudian dari wanita kita urutnya sama, kalau bapak berarti ibu, kalau kakek, nenek, suami, istri, saudara
seibu berarti saudari seibu, udah 8. 4-nya adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari sebapa. Kita bahas dari yang pertama, ayah ini, bapak, dia keadaan warisnya ada 3. Yang pertama, secara umum dapatnya 1/6. Tapi kita rinci, kalau anaknya laki-laki dia hanya dapat 1/6 saja. Tapi kalau anak yang dimiliki oleh yang meninggal ini adalah perempuan, dia dapat 1/6 plus sisa. Kita lihat di sini, ayah mendapatkan bagian 1/6 dengan syaratnya jika mayit memiliki anak keturunan laki-laki. Dalilnya adalah wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua ibu bapaknya bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan in kana lahu walad, jika yang meninggal ini mempunyai anak. Tapi di sini khususnya adalah anak laki-laki. Kemudian keadaan kedua, bapak dapat 1/6 plus sisa jika mayit memiliki anak keturunan perempuan. Dalilnya yang pertama 1/6 sama, yaitu wali abawahi ayat An-Nisa ayat 11 dan hadis Nabi alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Berikan bagian waris kepada yang berhak menerimanya, dan apa yang tersisa maka untuk ahli waris laki-laki yang paling dekat. Ya, jadi kalau ahli yang meninggal mayit ini memiliki keturunan perempuan, maka kita katakan tidak habis. Maka yang mengambil sisanya itu adalah bapak. Karena bapak ini yang paling berhak dari kalangan laki-laki. Yang lainnya akan terhalangi oleh sebab bapak. Saudara akan terhalang oleh bapak, paman akan terhalang oleh bapak. Kemudian keadaan ketiga, bapak dapat asobah, dapat asobah mengambil keseluruhan harta jika mayit tidak memiliki keturunan sama sekali. Ya, jadi misalnya mayit seorang meninggal belum menikah, berarti dia belum memiliki keturunan, maka hartanya diambil oleh bapaknya. Atau mayit sudah menikah tapi belum sempat punya anak, berarti ahli warisnya adalah istrinya, kemudian bapaknya. Maka istrinya karena tidak ada anak dapat 1/4 dan sisanya diambil oleh bapaknya. Jadi ini 3 keadaan bagi ayah atau bapak, 1/6, 1/6 plus sisa, dan asobah. Kemudian kakek ini sama persis seperti bapak. Kalau yang meninggal tidak punya keturunan tapi ayah ibunya masih ada, ibunya tetap dapat ya? Iya, itu pak dalilnya wali abawahi likulli wahidin minhuma sudus, dan kedua orang tuanya yaitu ibu bapaknya bisa mendapatkan waris, masing-masing dapat 1/6. Jadi kalau seorang meninggal dengan ahli warisnya ayah dan ibunya, maka dua-duanya termasuk ahli waris. Berarti si ayah itu kan telah dikurangi hak istri dulu, lalu sisanya ke ayah. Jadi kita kasih dulu ashabul furud siapa? Yaitu di sini adalah istri dan ibunya. Istri dapat tidak ada anak 1/4, ibu tidak ada anak dapat 1/3. Maka sisanya setelah itu diambil oleh bapak atau ayah. Kemudian kakek ini sama persis seperti ayah karena posisinya dia menggantikan posisi ayah. Nah, dan dalam beberapa ayat disebutkan kakek itu disebut dengan bapak. Ya, seperti para nabi itu menyebut ya kakek-kakek mereka dengan sebutan bapak. Ini menunjukkan bahwasanya posisi bapak ini tergantikan oleh kakek, sehingga apa yang didapatkan oleh bapak itu sama didapatkan oleh kakek. Cuma dengan syarat yang paling utama, kakek bisa dapat kalau bapak si mayit sudah meninggal, karena dia yang paling dekat adalah bapaknya. Kemudian kita masuk suami, karena ini kakek sama persis seperti bapak, maka kita cukupkan dari pembahasan bapak. Suami ini 2 keadaan, antara dapat setengah atau 1/4. Setengah
jika mayit yang meninggal berarti istrinya tidak memiliki anak keturunan. Dalilnya ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu suami-suami adalah seperdua, ya, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, illam yakul lahunna walad, kalau mereka istrimu tidak mempunyai anak. Ya, ini dalil yang sangat tegas, sangat terang menjelaskan bahwasanya suami itu memiliki bagian waris dari hartanya si istri. Jadi bukan istri aja yang dapat waris, suami pun dapat waris dari hartanya istri. Maka dari ayat ini menjelaskan juga perlunya kejelasan antara harta suami dan harta istri, sehingga bisa nanti diketahui mana yang perlu dibagikan dari harta istri ketika meninggal. Kemudian suami yang kedua keadaannya dapat 1/4 jika mayit berarti istrinya yang meninggal sini memiliki anak. Ayat yang ke-12, fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna. Jika mereka istrimu itu punya anak, maka kamu dapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Jadi suami itu antara dapat setengah atau 1/4. Banyak ya. Kalau nggak punya anak dapat setengah dari harta istri. Kalau punya anak dapat 1/4. Karena harta itu nanti akan digunakan untuk dia menafkahi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, selanjutnya keempat, saudara seibu, saudara laki-laki seibu. Ini dia keadaan warisnya antara 1/6 atau 1/3. Kapan dapat 1/6? Jika berjumlah hanya satu orang saja. Jadi seseorang meninggal punya satu saudara seibu. Berarti satu saudara seibu itu dia satu ibu, beda bapak. Maka jika ya seseorang meninggal dan memiliki satu orang saudara seibu, maka satu orang ini dapat 1/6. Allah mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika seorang meninggal, ini disebut dengan ayat kalalah. Kalalah itu seorang meninggal tidak memiliki ayah, juga tidak memiliki anak. Jadi dia ketika meninggalnya sudah tidak ada usulnya, sudah tidak ada furu, jadi hanya memiliki hawasih, saudara-saudara. Maka ya seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, ini penjelasan Pak ya. Ini arti di sini, penjelasan di sini. Karena tidak disebutkan dalam ayat tidak memiliki ayah, tidak meninggalkan anak. Tidak ada di sini lafaznya. Diambil dari kata kalalah. Kalalah itu yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ya, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki ataupun saudara perempuan dalam kurung seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6. Artinya satu orangnya adalah 1/6. Baik dia saudaranya laki-laki ataupun perempuan, adalah bagiannya 1/6. Nah, jika banyak lebih dari satu jumlah saudara seibunya ini, mereka mendapatkan 1/3. Dapat 1/3 jika jumlahnya lebih dari satu orang. Lanjutan dari ayat tersebut, fa in kanu aktsara min dzalik fa hum syuraka'u fi thuluts. Tapi jika saudara-saudara seibunya itu lebih dari satu orang, maka mereka berserikat ya, bersama-sama mendapatkan 1/3. Kalau jumlah saudaranya 2 orang berarti dapat 1/3, kemudian dibagi rata kepada mereka berdua. Iya. Kemudian selesai kita dari ashabul furud kalangan laki-laki, kemudian dari ibu kita masuk kepada ibu perempuan. Keadaan warisnya antara 1/3 atau 1/6. Kapan dapat 1/3 ibu?
jika yang meninggal mayit ini tidak memiliki anak. Allah mengatakan dalam ayat 11, illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Jika yang meninggal ini tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jadi kalau seorang anak dalam keadaan dia belum menikah ataupun menikah tidak punya anak, maka ketika dia meninggal dan masih memiliki ibu, ibunya dapat 1/3 berdasarkan dari ayat yang ke-11. Atau syarat yang keduanya adalah mayit hanya memiliki satu saudara saja. Ini bukan digabungkan keduanya, Pak ya. Salah satunya ada, maka ibu tidak bisa dapat 1/3. Ketika meninggal si mayit ini tidak punya anak, betul, tapi ternyata dia punya saudara banyak, maka mengalihkan ibu tidak lagi dapat 1/3, pindah menjadi 1/6. Jadi kedua-duanya ini harus terpenuhi atau salah satunya. Dia nggak punya anak atau hanya punya satu saudara saja. Yang 1/6 dalilnya seorang ibu dapat 1/6, yaitu jika mayit memiliki anak keturunan sama seperti bapak, ayat 11. Kemudian yang kedua, atau mayit memiliki saudara lebih dari satu. Fa in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus. Kalau yang meninggal ini punya ikhwah. Ikhwah itu jamak, ya, artinya menunjukkan jumlah banyak. Kalau yang meninggal punya beberapa saudara, maka ibunya dapat 1/6. Jadi harus terpenuhi keduanya. Dia kalau mau dapat 1/3 ibunya, dia hanya memiliki satu saudara saja, atau yang meninggal tidak punya anak. Kalau dia punya satu saudara saja, tapi punya anak yang meninggal, maka ibu pindah jadinya 1/6. Nah, itu bagian daripada ibu antara 1/3 atau 1/6. Kemudian masuk ke nenek. Nenek ini cuma satu bagiannya, yaitu 1/6 saja. Dan dalilnya dia di luar dari Al-Quran. Ini salah satu yang dalilnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan cuma sedikit, artinya secara keseluruhan Allah sudah sebutkan ya bagian ahli waris dan siapa saja ahli waris. Nah, untuk nenek dia ada dalilnya dalam sunnah, dalam hadis. Dalilnya adalah ja'atil jadda ila Abi Bakar tas'aluhu mirathaha. Datang seorang nenek kepada Abu Bakar, berarti di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bertanya mengenai bagiannya dalam harta waris. Maka Abu Bakar mengatakan, ma laki fi kitabillahi syai' wa ma laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an farji'i hatta as'alan nas. Abu Bakar mengatakan, bagianmu tidak disebutkan dalam Al-Quran, memang tidak disebutkan, dan juga tidak disebutkan dalam sunnah Rasulullah, dalam hadis. Kata Abu Bakar, farji'i, pulang dulu, kembalilah, hatta as'alan nas, sampai saya bertanya dulu kepada para sahabat yang lain. Ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian seorang pemimpin, seorang hakim. Karena zaman dahulu pemimpin itu juga dia yang menentukan langsung karena keilmuannya. Maka Abu Bakar pun bertanya kepada para sahabat ya tentang waris yang didapatkan oleh seorang nenek. Maka berdirilah ya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, hadartu Rasulullah SAW fa'ataha sudus. Aku pernah menghadiri Rasulullah dan beliau memberikan as-sudus 1/6 kepada nenek. Maka Abu Bakar mengatakan, hal ma'aka ghairuk, adakah penguat
selain darimu, adakah saksi yang lain dari Al-Mughirah bin Syu'bah? Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Muhammad bin Maslamah Al-Ansari memberikan persaksian yang sama, bahwasanya Rasulullah memberikan hak waris bagi seorang nenek adalah 1/6. Fa'anfadaha, ya, maka Abu Bakar pun ya menunaikan bagi seorang nenek adalah 1/6. Maka dari hadis ini jelas menunjukkan bagian nenek adalah 1/6, tidak ada yang lain. Tapi syaratnya adalah nenek itu bisa dapat waris kalau ibu dari si mayit sudah meninggal. Jika masih ada ibu, maka nenek terhalang karena lebih dekat. Kemudian istri bagiannya antara 1/4 atau 1/8. Dapat 1/4 jika mayit yang meninggal siapa? Suaminya tidak memiliki anak keturunan. Dalam ayat yang ke-12 Allah mengatakan walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan illam yakul lakum walad, kalau kamu wahai suami tidak mempunyai anak. Ya, jadi ini ketetapan yang sudah Allah berikan, istri bisa dapat harta waris sebanyak 1/4 jika belum punya anak. Atau yang kedua, jika punya anak maka istri dapatnya 1/8. Lanjutan dari ayat tersebut, fa in kana lakum walad, kalau kamu mempunyai anak wahai suami, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Nah, ini 1/8 ini baik istrinya 1, 2, 3, 4, semuanya 1/8, bukan masing-masing 1/8, tapi semuanya 1/8, kemudian dibagi sesuai dengan jumlah istrinya. Kalau istrinya 2 berarti 1/8 dibagi 2. Kalau istrinya 3 berarti 1/8 dibagi 3. Tanya Ustaz. Ya. Kalau seandainya misalnya anak laki-laki meninggal, punya istri tidak punya anak, kemudian orang tuanya dua-duanya masih ada tapi pisah, itu memberikan bagian daripada bapaknya tersendiri apa ibunya juga tersendiri? Berpisahnya ibu dan bapaknya tidak mempengaruhi hak mereka untuk dapat waris. Karena bagi seorang anak, ke bapak dan ibunya tidak ada, artinya tidak peduli mereka mau pisah atau tidak, statusnya tetap adalah seorang ibu dan seorang bapak. Artinya ketika seorang anak meninggal dan ibu bapaknya sudah cerai, pisah, tetap mereka dapat bagian warisnya sesuai yang tadi disebutkan. Sesuai rumusnya. Adapun yang mempengaruhi adalah antara mereka, ibu dan bapaknya, suami istrinya ketika meninggal, salah satu meninggal, barulah mereka tidak bisa saling memberikan waris karena sudah berpisah. Kembali, jadi istri antara 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau punya anak, ya mayitnya, 1/8 jika tidak kebalik, 1/4 jika tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Kemudian saudari perempuan seibu ini, saudari ini sama persis seperti saudara seibu. Jadi kalau kita sudah paham saudara seibu, maka sama seperti saudari seibu. Yaitu kalau satu orang dapatnya 1/6, kalau lebih dari satu orang mereka berserikat bersama-sama dapat 1/3. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan, untuk menyingkat waktu, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah, ini semua ini mirip semua. Kalau mereka bersendirian dapatnya 1/2, kalau mereka lebih dari 1 dapatnya 2/3. Kita lihat di sini anak perempuan, ya, dia mendapatkan bagiannya 1/2 waris. Kapan? Jika anak perempuan ini hanya satu orang saja. Artinya dia tidak punya saudara perempuan, tidak punya saudara yang
laki-laki. Atau kita bahasa simpelnya, yang meninggal ini orang tuanya hanya punya satu anak, yaitu anak perempuan. Jadi jika anak perempuan ini cuma satu orang, dia dapat setengah. Allah mengatakan dalam An-Nisa ayat 11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan oleh bapak atau ibunya. Kalau lebih dari satu orang, 2 ke atas, maka mendapatkan 2/3. Ya, Allah mengatakan fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak itu semuanya perempuan, seseorang meninggal punya anak perempuan dan lebih dari satu, jumlahnya lebih dari 2, fawqa thnataini jumlahnya lebih dari 2 kalau di sini diartikan. Karena fawqa artinya di atas, artinya fawqa thnataini di atas lebih dari 2. Maka bagian mereka adalah 2/3. Kata fawqa thnataini lebih dari 2 ini menimbulkan adanya perselisihan para ulama. Apakah yang dapat 2/3 ini 3 ke atas karena disebutkan 2 lebih dari 2, ataukah 2 itu sudah masuk? Tapi jumhur ulama mengatakan 2 saja sudah ya menjadikan anak, ya jumlah 2 ini sudah menjadikan mereka mendapatkan 2/3. Karena disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain tentang kata fawqa, fadribu fawqal a'naq, maka tebaslah di atas leher. Bukan yang dimaksud berarti kita nggak boleh tebas leher ketika maksudnya ayat ini tentang perang atau yang lain. Jadi Allah mengatakan fadribu fawqal a'naq, tebaslah yang di atas leher, berarti kepala. Bukan berarti kita harus kepalanya, boleh kita yang di leher. Nah, menunjukkan kata fawqa itu berarti 2 itu juga masuk. Ya, intinya apabila anak itu satu orang maka dapatnya setengah. Jika lebih dari satu orang, 2 ke atas adalah dapat 2/3, kemudian dibagi kepada mereka sesuai dengan jumlah anaknya. Syaratnya tadi Pak ya, tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki berubah langsung, tidak berlaku rumus setengah atau 2/3. Berlakunya adalah 2/1. Jadi kalau ada anak laki-laki 1, ada anak perempuan 1, pembagiannya adalah 2/1, berarti jumlahnya 3. 2 untuk laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Kemudian jika sebenarnya punya anak laki-laki dan anak perempuan, berarti dibagi dulu yang al-furuz yang dekat tubuh, istri ibu, baru sisanya untuk anak. Nah, anak itu pembagian 2/1. Iya. Di ayat yang paling awal Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada anak-anak kalian lidzakari untuk anak perempuan mithlu hadzil unsayain, dia mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Jadi ini syarat ini tadi jika tidak ada anak laki-laki. Baik, cucu perempuan ini sama. Kalau 1 orang dapat setengah, kalau 2 ke atas dapat 2/3. Dalilnya pun sama, karena cucu perempuan itu posisinya ya sebagai di bawah anak perempuan, berarti dia menggantikan seperti anak perempuan. Hanya saja yang berlaku satu, yaitu dia ada bagian khusus, yaitu 1/6. Kapan dapat 1/6? Jika bersamanya ada 1 anak perempuan. Dalam masalah waris misalnya ada cucu perempuan dan ada 1 anak perempuan, maka cucu perempuan ini dapat 1/6 sebagai pelengkap menjadi 2/3. Karena bagian terbesar bagi anak perempuan itu adalah 2/3. Ketika anak perempuan itu cuma 1, maka masih bisa kesempatan cucu perempuan dapat 1/6 sebagai pelengkap
2/3 tadi. Dalilnya adalah ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari kemudian tentang bagian waris anak perempuan, cucu perempuan dan saudari kandung. Kemudian diminta untuk datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Sa'aqdi bima qada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan menetapkan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Rasulullah. Lil ibna, untuk anak perempuan an-nisfu setengah, walibnatil ibn, dan untuk cucu perempuan dapat as-sudus 1/6, takmilatas sulusain, sebagai penyempurna menjadi 2/3, wa ma baqiya falil ukhti, dan apa yang tersisa itu menjadi hak untuk saudari kandung. Kemudian saudari kandung ini sama kalau satu orang setengah, kalau dua atau lebih 2/3. Dalilnya ayat terakhir, ayat 176. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, jika saudari kandung nih Pak ya. Jika ini ayat yang ke 176, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya. Ini ayat ke-11, salah Pak ya. Ayat yang 176. Tapi sama. Jika satu orang dia dapatnya setengah. Tapi kalau dua atau lebih, wa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika ya dia adalah lebih dari 2, maka dapatnya adalah 2/3. Ayat 176-nya bisa dilihat Bapak. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Nah ini, jika keduanya adalah 2 orang, maka mereka mendapatkan 2/3. Nah ini menunjukkan, ini jelas kalau di sini tidak menggunakan kata fauqa dalam ayat 176. Fa in kana tasnataini, kalau mereka berjumlah 2 orang, falahuma, maka mereka mendapatkan 2/3. Nah ini saudari kandung. Saudari seayah ini 1 ya. Ini perbedaan saudari seibu dan saudari kandung itu apa? Kalau saudari kandung kan berarti satu bapak satu ibu, bagiannya antara setengah atau 2/3. Kalau saudari seibu berarti satu ibu saja, beda bapaknya, ini bagiannya antara 1/6 atau 1/3. Bedanya di mana Pak? Ya berarti kalau sekandung itu ayah ibunya sama gitu ya. Iya. Soalnya di Indonesia seringkali pemahaman sekandung itu Yang satu ibu. Iya, saya pernah dengar juga satu kandung itu bukannya satu ibu gitu, karena lahirnya satu rahim gitu. Tidak, satu kandung itu, sekandung itu kalau bapak dan ibunya sama. Tapi kalau beda bapaknya berarti satu ibu. Kalau beda ibunya satu bapak. Ya, jadi memang harus sangat jelas, harus dirinci. Seorang meninggal punya saudara, harus kita rinci, ini saudara kandung, apa saudara sebapak, apa saudara seibu. Kalau hanya bilang punya saudara, ini belum jelas yang berapa bagian yang diterima. Jadi harus dijelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dari saudara dia. Jadi saudara kandung sama saudari kandung antara setengah atau 2/3. Kemudian saudari seayah ini juga sama, kedudukannya seperti cucu perempuan dengan anak perempuan, satu jalur. Saudari kandung dengan saudari seayah itu satu jalur, jadi saling menyempurnakan. Kalau satu dapat setengah, kalau lebih dari 1 2/3. Kalau saudari seayah ini cuma satu orang, kalau saudari seayah ini dalam masalah waris ada saudari kandung satu orang, maka saudari seayah dapat 1/6, sama seperti cucu dengan anak
perempuan. Ya, ini secara umumnya Pak ya. Nah, gini kita masuk kepada asobah. Asobah itu sisa harta waris. Hukumnya ini ada 3 keadaan. Yang pertama, dia mengambil keseluruhan harta jika tidak ada ahli waris lain kecuali dirinya. Seorang meninggal hanya memiliki 1 anak laki-laki, tidak ada keluarga yang lain, maka 1 anak ini mengambil seluruh harta dari yang ditinggalkan. Atau yang kedua, keadaannya dia mengambil sisa harta waris jika terdapat ashabul furud. Nah, ini yang umumnya terjadi ya. Jadi kita berikan dulu ashabul furudnya siapa saja, berapa. Yang tersisa itu kita berikan kepada asobah, kepada ashabut ta'sib. Yang ketiga, bisa jadi dia tidak dapat harta waris karena hartanya sudah habis terbagi ke seluruh ahli waris yang lain. Karena sifatnya dia menunggu. Bisa jadi ternyata harta warisnya sudah habis. Tapi ini tidak berlaku buat anak laki-laki. Tidak berlaku untuk anak laki-laki, untuk bapak dan kakek. Dia berlaku kepada selainnya, kepada saudara kandung, saudara seayah, paman. Kalau anak laki-laki kuat dia, bahkan dia yang bisa mengambil sisa ya. Bapak juga sama. Jadi ini yang ketiga ini berlaku bagi selain anak laki-laki, kemudian atau ayah atau kakek. Nah, asobah ini terbagi 3 macam. Asobah bin nafsi, dia asobah pada dirinya sendiri, yaitu yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita bagi di kolom itu ya, ada ashabul furud, ada ashabut ta'sib. Jadi semua laki-laki itu asobah bin nafsi, asobah pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri sudah menjadi asobah, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, dan lain sebagainya. Ini disebut asobah bin nafsi karena dirinya sendiri sudah bisa menjadi asobah. Yang kedua ada asobah bil ghair. Dia menjadi asobah karena orang lain. Asobah bil ghair apa? Dia menjadi asobah karena keberadaan yang lain. Yaitu di sini bertemunya ahli waris perempuan dengan asobah bin nafsi. Ada ahli waris perempuan dalam satu waris bertemu dengan asobah bin nafsi yang tadi kita sebutkan, yang 1 derajat. Ya, di mana harta ini berlaku menjadi 2:1. Mereka adalah anak perempuan bertemu dengan ada anak laki-laki. Cucu perempuan dengan cucu laki-laki. Karena 1 derajatnya. Saudari kandung dengan saudara kandung. Saudari seayah dengan saudara seayah. Ini mereka kalau ketemu menjadi asobah bil ghair namanya. Jadi mereka mengambil sisa kemudian dibagi dengan cara 2:1. Makanya syaratnya yang tadi itu anak perempuan bisa dapat setengah kalau seorang diri, tidak ada anak perempuan lain, tidak ada anak laki-laki. Sebab kalau ada anak laki-laki berubah, ya tidak berlaku setengah atau 2/3. Ini asobah bil ghair. Kemudian ada asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini bertemunya ahli waris perempuan dengan perempuan yang lain, dan ini cuma 2 orang, yaitu saudari kandung bertemu dengan anak atau cucu perempuan, atau saudari seayah bertemu dengan anak atau cucu perempuan. Seperti kasus yang tadi sudah berlalu dalilnya tentang dalil anak cucu perempuan. Datang seseorang bertanya tentang keadaan waris anak perempuan, cucu perempuan, dan saudari kandung. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan 1/6 sebagai penyempurna menjadi 2/3, fama baqiya, maka yang tersisa untuk saudari kandung. Nah, ini saudari kandung bertemu dengan cucu perempuan atau anak perempuan menjadi asobah
ma'al ghair. Dia bisa mendapatkan asobah, tapi dia asobah bukan karena dirinya. Jadi tidak ada perempuan jadi asobah bin nafsi karena dirinya. Yang bisa menjadi asobah karena dirinya hanya dari laki atau wanita yang memerdekakan budak. Nah, jadi ini wanita di sini saudari kandung bukan karena dirinya, tapi dia bertemu dengan anak perempuan atau cucu perempuan, disebut dengan asobah ma'al ghair. Nah, ini tidak berlaku 2:1, tapi memang mengambil sisa. Jadi tadi 1/6 dan setengah. Berarti 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 2 3, 2/6-nya atau 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 1/3-nya adalah untuk saudari kandung. Kemudian bab terakhir ini disebut dengan mahjub. Judulnya ini ke halaman berikutnya. Mahjub itu terhalangi seseorang dari yang lain. Nah, ini yang paling penting juga. Sebelum kita menghitung waris, kita lihat dulu adakah ahli waris yang lain yang terhalangi oleh ahli waris, ya. Karena bisa jadi seseorang itu dia termasuk daripada daftar ahli waris, tapi dia tidak dapat waris karena terhalangi oleh yang lebih kuat. Ini bab yang sangat penting, bahkan para ulama mengatakan tidak boleh seseorang berfatwa tentang masalah waris sampai dia menguasai tentang bab mahjub, bab terhalangnya seseorang. Sebab kenapa? Dikhawatirkan dia akan memberikan hak waris kepada orang yang bukan berhak menerimanya. Di sini kita sebut kaidah yang pertama, selama ada ahli waris laki-laki dari usul dan furu', maka menghalangi semuanya, baik dari perempuan dan laki-laki. Selama masih ada bapak, maka saudara-saudari itu semuanya terhalangi, dan paman. Yang al-hawashi semuanya terhalangi. Selama masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, semuanya terhalangi. Ya. Makanya urutannya kemarin anak laki-laki, bapak, saudara, baru paman. Selama masih ada anak laki-laki, maka yang di bawahnya terhalangi, yaitu bapak, saudara, dan paman. Bapak di sini terhalangi, bukan terhalangi dia dapat waris, tapi terhalangi menjadi asobah. Bapak menjadi dapatnya 1/6. Tapi kalau untuk yang saudara dan paman, dia terhalangi benar-benar tidak bisa dapat waris. Kemudian yang kedua, saudara laki-laki kandung menghalangi saudara dan saudari seayah. Jadi kalau ada saudara kandung, seorang meninggal dengan ahli warisnya saudara kandung, saudara seayah atau saudari seayah, maka keberadaan saudara kandung ini menghalangi saudara dan saudari seayahnya. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung seayah akan menghalangi, dan seayah akan menghalangi paman dan keturunannya. Karena tadi urutannya saudara dulu baru paman. Urutannya bisa dilihat yang di halaman terakhir di yang pembahasan yang pertama itu. Nah, kemudian ini contoh kita menghitung waris, kita buat kotak biar gampang. Kita sebutkan dulu kolom pertama ahli warisnya siapa. Kemudian di kolom berikutnya di samping kita sebutkan bagiannya mereka berapa. Kemudian misalnya sudah selesai seperti dalam contoh seorang meninggal dengan ahli warisnya ayah, ibu, suami, anak laki-laki. Ayah di sini karena yang meninggal punya anak laki-laki berarti 1/6. Ibu ada anak laki-laki 1/6, suami karena ada anak jadi dapat 1/4. Nah, anak laki-laki dapat asobah atau sisa. Baru setelah itu kita tentukan asal masalah disebut. Asal masalah ini bisa kita ambil dari rumus KPK 6, 6 dan 4. Kita lihat dari penyebutnya 6, 6 dan 4 nih, maka ketemu kalau kita KPK-nya adalah 12. Maka kita bagi 12 dibagi 6, 2, 12 dibagi 6, 2, 12 dibagi 4, 3. Kita jumlahkan 3, 2, 2, 7. Maka
12 dikurangi 7 adalah 5. 5 ini menjadi bagian dari anak laki-laki. Ini untuk memudahkan dalam menghitung warisnya. Ya, maka nanti 12 ini menjadi angka pembagi dari total keseluruhan harta. Misalnya hartanya adalah 12 juta, berarti 12 juta dibagi 12, ketemu 1 juta. Langsung dikalikan ke bagiannya masing-masing. 1 juta kali 2, 2 juta untuk ayah, 1 juta kali 2, 2 juta untuk ibu, 1 kali 3, 3 juta untuk suami, 1 kali 5, 5 juta buat anak laki-laki. Nah, ini untuk menghitung keseluruhan dari hartanya. Iya. Nah, ini ada contoh misalnya. Yang pertama, seorang meninggal dengan ahli waris anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa ini, Pak? Total. Nah, ini berarti berlaku hukum asobah bil ghair. Ya, bergabung berarti berlaku hukum 2:1. Berarti 3 anak perempuan ditambah 2. Berarti total keseluruhannya adalah 5. Jadi kalau misalnya total hartanya adalah 10 juta, 10 juta dibagi 5. Berarti 2 juta, ya 10 bagi 5, 2. Ya kan, Pak ya? Maka 2 juta, 2 kali 3, 6. Kemudian, betul nggak, Pak? Kemudian 3 anaknya masing-masing dapat berapa? 2 juta. 2 kali 3, 6. Kemudian sisanya 4 juta untuk anak laki-laki. Kemudian yang soal 2, seorang meninggal dengan ahli warisnya ayah, suami, dan anak perempuan. Boleh dicoret-coret di sini, Pak. Ayah dapat berapa di sini? Ada anak perempuan 1/6 plus suami ada anak perempuan dapat 1/4. Anak perempuan seorang diri setengah. Ya, jadi setengah, 1/4 dan 1/6. Berarti asal masalahnya adalah 12. 12 dibagi 6, 2 bagian untuk ayah. Kemudian 12 dibagi 4, 3 bagian untuk untuk suami. 12 dibagi 2, 6 bagian untuk anak perempuan. 6, 3 dan 6, 3 dan 2. 6, 3, 9 tambah 2, 11, sisa 1 untuk siapa? Siapa sini asobahnya, Pak? Ayah, suami, dan anak perempuan? Ayah. Ya, jadi tadi kita sebut ayah itu dia dapat 1/6 plus sisa jika ahli warisnya hanya meninggalkan perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Kemudian contoh ketiga, seorang meninggal dengan ahli warisnya istri, anak perempuan, ibu, dan saudara kandung. Istri ada anak berarti 1/8. Anak perempuan 1 orang 1/2. Ibu ada anak 1/6. Saudara kandung, iya, mengambil sisa dia. Jadi istri 1/8, 1/2, 1/6. 8, 6, dan 2. KPK-nya adalah 24. 24 dibagi 8, 3. 24 dibagi 2, 12. 12 tambah 3, 5. 24 dibagi 6, 4. 19. Sisanya 5 adalah untuk saudara kandung. Seorang meninggal dengan ahli warisnya suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Suami ada anak dapat 1/4. Anak laki-laki dan anak perempuan berapa? 6. Ya, jadi asobah bil ghair, mereka mengambil sisa 1/4. Maka yang jadi asal masalahnya langsung angka 4-nya kita naikin. Nah, jadi bapak dapat 1/4, 3/4-nya langsung dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2:1. Berarti pas. Anak perempuan dapat 1/4, anak laki-laki 2/4 atau setengahnya.
Terakhir, 5 seorang meninggal dengan ahli waris ibu, cucu perempuan, saudara kandung, dan paman. Ini mirip ya, ibu, cucu perempuan ini menggantikan anak perempuan, berarti ibu dapat 1/6, cucu perempuan 1 orang setengah, saudara kandung dapat asobah, sisa, paman terhalangi, mahjub oleh saudara kandung. Jadi ibu dapat 1/6, 6 dan 2 adalah 6, 6 dibagi 2 3, 6 dibagi 6 1, sisanya 2 untuk saudara kandung. Paman terhalangi dari mendapatkan waris. Nah, itu adalah contoh dari kita menghitung waris. Insyaallah apa yang sudah kita pelajari dari yang awal itu menjadi dasar untuk kita bisa menghitung waris, insyaallah. Sampai sini Bapak? Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kita diskusikan. Kalau misalnya anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 3, itu 2 banding 1. Berarti 3 ditambah 4. Nah, 2 dan 2 berarti 4. 7. Berarti totalnya 7. Seakan-akan kita menghitung untuk 7 orang. Dipahami semua Pak ya? Insya Allah nanti bisa sambil nyoba-nyoba, atau Bapak nanti bisa kalau Android banyak tuh di Play Store aplikasi untuk menghitung waris. Bapak bisa latihan manual dulu, terserah Bapak buat bikin soal sendiri, kemudian untuk cek benar atau enggak pakai aplikasi lagi, apakah sama hasil hitungan saya dengan aplikasi. Kalau betul berarti udah bisa Bapak menghitung waris. Tapi ada kalanya, nah itu untuk karena aplikasi itu kan sesuai itu aja Pak ya, sesuai dengan rumus yang dibuat. Ada kalanya juga yang membuat rumusnya belum memahami keseluruhan dari ilmu warisnya. Sampai sini semoga ya. Secara teknis itu kan ini ada harta istri, harta suami. Kita ini kan bercampur, suami istri juga ada, suami juga ada. Iya. Teknisnya itu gimana Ustaz? Nah, dari sekarang kalau belum salah satunya mungkin belum meninggal, dari sekarang kita pisahkan. Mari Pak. Assalamualaikum. Dari sekarang kita pisahkan agar jelas mana yang harta suami, mana harta istri. Dari sekarang mungkin Pak ya. Jadi biar jelas. Adapun kalau sudah meninggal salah satunya, sudah bercampur, sudah susah, maka para ulama di sini mengambil jalur as-sulh, perdamaian saja. Kita kira-kira sajalah dari total, kayaknya yang jelas pasti bisa jadi suami lebih banyak karena suami umumnya bekerja. Maka harta suami bisa jadi mungkin 80-20 atau 70-30 atau sama-sama mungkin ya 50-50. Berarti yang dibagi itu yang dibagi adalah yang 50-nya. Tapi kalau sekarang masih hidup, maka yang terbaiknya adalah kita memisahkan harta masing-masing agar kedepannya seperti tadi dalam pembagian warisnya tidak sulit. Karena kalau kita nggak tahu berapa harta si istri atau suami, jadi kerjaan lagi menentukan berapa harta masing-masing, bingung lagi gitu kan ya. Harus dinyatakan pakai apa? Notaris surat atau apa gitu. Bisa bebas opsinya gitu Pak. Yang jelas nanti artinya yang jelas nanti sudah terpisah harta masing-masing. Atau seperti misalnya bangun rumah pakai harta bersama, maka kita kira-kira saja dulu ngasih kita urunannya berapa nih.
antara suami istri, mungkin 50 atau 60-40, maka itu nisbah itu tadi yang nanti dibagikan jika apabila salah satu ada yang meninggal. Jadi nggak keseluruhan rumahnya. Misalnya istrinya ikut turunan 40%, ketika istrinya meninggal 40% itu yang dibagi. Caranya gimana? Ya kita perkirakan nilai rumah itu misalnya kalau dijual 100 juta, berarti 40 jutanya itu yang dibagi. Misalnya bisa suaminya yang beli rumah tersebut 40 jutanya, kemudian 40 juta itu menjadi harta waris. Karena kan nggak bisa dijual hanya 40%-nya. Iya. Kadang-kadang juga gini kan, suami ini beli rumah di atas namakan istrinya semua. Iya. Tetap bisa dihitung mestinya ya. Tadi dari awalnya apakah dia mengatasnamakan itu ingin memberi kepada istrinya atau hanya sekedar atas nama, tapi kepemilikan tetap milik sendiri. Seperti ini kan banyak Pak ya. Karena sepertinya di negara kita atas nama itu tidak menunjukkan kepemilikan. Seperti beli motor, mobil, bisa jadi BPKB-nya masih milik orang lain. Masih atas nama orang lain, tapi kepemilikan punya kita gitu. Jadi kembali kepada di awalnya, apakah maksudnya itu adalah memberi kepada istri sehingga atas nama istri, sehingga itu menjadi hartanya istri. Tapi kalau maksud dia adalah hanya atas nama saja, tapi kepemilikan masih punya dia, maka itu tidak berpindah. Yang awal tadi yang menjadi pengalaman mendapat waris itu kan, seperti mendapat waris, salah satunya adalah perbedaan agama. Nah, sekarang ada Islam yang agak-agak liberal, nyebrakan gitu lah. Seperti Syiah atau apa gitu. Apa gitu. Itu dapat tidak? Selama dia itu muslim dan tidak difatwakan ulama sebagai yang menyimpang, dan menyimpangnya ini mengakibatkan dia keluar dari Islam, maka tetap kita hukumi dia Islam. Selama memang tidak ada dari fatwa ulama bahwasanya dia jamaah yang menyimpang dan keluar dari Islam. Seperti Ahmadiyah, dia kan mengakui adanya nabi selain Nabi Muhammad. Berarti ini udah keluar dari Islam karena menghukumi, karena dia mengimani sesuatu yang fondasi utama, yaitu Rasulullah gitu kan. Itu kan sudah menjadi rukun Islam gitu. Tapi kalau dia tadi mengimani atau keluar daripada rukun Islam, berarti keluar dari Islam, sehingga kita hukumi sudah berbeda agama. Ya, jadi selama dia memang bukan keluar daripada rukun Islam atau tidak menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka dia masih muslim. Syiah pun bertingkat-tingkat. Ya, Syiah bertingkat-tingkat. Ada Syiah yang parah sampai meyakini ada Al-Quran selain yang kita terima itu bukan Al-Quran yang benar. Bahkan sampai ada yang meyakini yang berhak menjadi nabi itu Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sudah jelas keluar dari Islam, keluar daripada rukun iman, rukun Islam. Tapi kalau hanya misalnya meyakini yang sesuatu yang tidak sampai kepada keluar dari Islam, kita katakan mudah-mudahan masih satu agama, satu muslim tadi. Tetap dihukumi masih Islam ya. Iya, tadi makanya selamat, kita lihat dulu dia keyakinannya. Atau mungkin dia menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal, ini merubah syariat Islam. Saya minum khamr halal dalam Islam, saya yakin ini halal, dia ngaku Islam, maka kita katakan batal keislamannya karena sebab meyakini merubah syariat, di mana dia menghalalkan yang haram.
Seperti dalam sebuah hadis ada seseorang bawa kitab antara Injil atau Taurat. Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang ahlul kitab menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kita tidak menyembah kepada mereka, tidak sujud kepada mereka. Artinya tidak kita menganggap mereka Tuhan. Tapi kata Rasulullah, bukankah mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Itulah yang menjadikan posisinya seakan-akan mereka Tuhan. Karena hak untuk membuat syariat itu adalah hak Allah. Menentukan halal, haram itu adalah hak Allah. Kalau dirubah-rubah berarti dia memposisikan dirinya seperti Allah SWT. Ini larinya ke masalah akidah. Masalah akidah yang nanti tadi berujung kepada apakah masih Islam atau tidak. Ketika anak yang Syiah dan lainnya itu jadi tidak dapat warisan. Tadi kita perjelas lagi. Kalau dia sampai meyakini tadi Al-Quran kita yang Al-Quran sekarang ini bukan Al-Quran yang sebenarnya, ini kan berarti sudah tidak meyakini. Para ulama mengatakan siapa yang mengingkari satu huruf dalam Al-Quran yang sekarang ini bisa kafir. Satu huruf saja. Bagaimana yang mengingkari akan keaslian, keautentikan daripada Al-Quran yang sekarang. Padahal Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Itu mengingkari daripada ayat ini gitu kan. Kalau ada orang meyakini Al-Quran sekarang itu bukan Al-Quran yang diturunkan, dan seolah-olah juga berarti syariat Islam belum sempurna, karena sumber kita untuk menetapkan hukum adalah dari Al-Quran. Ya, jadi kita lihat memang keyakinannya seperti apa. Kalau keyakinannya menyalahi yang paling dasar yaitu rukun Islam, sudah jelas itu keluar daripada Islam. Baik, sampai sini Bapak. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita pelajari ini memberikan manfaat untuk kita semua, menjadi bekal minimalnya untuk kita bisa mengetahui bagaimana pembagian waris. Kita tutup kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika